Halo guys, kembali lagi di pemain cadangan. Mancini sampai pasrah, Martin Paes jadi pahlawan Indonesia. Cara Martin Paes buat Mancini sangat emosi. Kerja keras Erick Thohir untuk melakukan lobi kepada FIFA akhirnya membuahkan hasil. Tak kalah, Paes mampu menunjukkan kualitas sebagai kiper pilihan utama. Meski sebelumnya Martin Paes dikabarkan tak bisa bermain melawan Arab Saudi, namun kejutan datang saat konferensi pers kemarin. Ketika Arya Sinulinga menuturkan bahwa Martin Paes bisa bermain melawan Arab Saudi. Dan benar saja, penjaga gawang itu membuat Arab Saudi harus menundukkan kepalanya di akhir laga. Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi pada laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Tuan rumah berusaha mengambil inisiatif menyerang di awal laga. Tim Garuda berani meladeni permainan terbuka Arab Saudi. Indonesia melakukan pressing dengan baik hingga Arab Saudi mengembangkan permainan, namun tekanan Indonesia juga belum mampu menembus lini belakang Grand Falcon. Sehingga menit ke-15, tekanan Indonesia akhirnya berbuah gol di menit ke-19. Berawal dari Witan Sulaiman yang lolos dari jebakan offside di sisi kanan. Ia melepas umpan tarik yang bisa dikontrol oleh Ragnar Orakmangun. Tembakan Ragnar membentur Sandy Walsh sehingga mengecoh Muhammad Always dan menjadi gol. Indonesia masih menebar ancaman selepas unggul. Ragnar Orakmangun mencoba lewat tendangan jarak jauh, tapi bola masih lemah hingga mudah diamankan oleh kiper Arab Saudi. Pada menit ke-26 Ragnar kembali punya kesempatan. Kali ini ia bisa menanduk umpan dari Walsh di sisi kanan. Sundulannya belum berbuah hasil karena masih melambung tinggi. Kombinasi Rafael Struijk dan Witan dari sisi kanan merepotkan lini belakang Arab Saudi. Sambaran bola Witan bisa diamankan oleh kiper Arab Saudi Al-Uwais. Arab Saudi menggencarkan serangan menjelang akhir babak pertama. Anak asuhan Roberto Mancini menyamakan kedudukan. Tembakan Musab Azwair yang membentur Kevin Verdong mengecoh penjaga gawang Martin Paes dan terciptalah gol bagi Arab Saudi. Saat dimulainya babak kedua, Arab Saudi yang tak ingin malu di kandang sendiri melakukan inisiatif penyerangan secara frontal. Ditambah suhu yang sangat panas di Arab Saudi saat ini membuat stamina para pemain Indonesia kedodoran. Di babak kedua, hal inilah yang ditakutkan oleh STY. Saat melakukan latihan bersama kemarin, hasilnya banyak pemain yang bermain di Eropa kehilangan fokus di pertengahan babak kedua. Habisnya stamina yang dimiliki oleh para penggawa timnas Indonesia membuat Arab Saudi mulai nyaman untuk terus menggempur penyerangan. Ini membuat gawang Indonesia terus diteror oleh para pemain Arab Saudi dan berbeda dari babak pertama, kali ini Martin Paes harus bekerja ekstra saat menjaga gawangnya. Bisa dibilang kali ini bintang Indonesia adalah Martin Paes. Selain Ragnar Orakmangun yang bermain cukup gila di laga ini selama 90 menit. Tercatat Martin Paes membuat penyelamatan demi penyelamatan luar biasa dari 17 tendangan yang dilakukan oleh Arab Saudi. Bahkan puncaknya, ketika itu begitu emosi melihat algojo tendangan penalti Arab Saudi. Tendangannya mampu dimentahkan oleh Martin Paes. Sekaligus skor menjadi imbang di pertandingan ini. Tentu kejadian ini sudah diprediksi legenda sepak bola dunia yang mengatakan bahwa saat ini Indonesia akan membuat ceritanya sendiri. Dalam sebuah wawancaranya, Van Persie mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia memiliki banyak keuntungan dari pemain keturunan Belanda. Saya melihat akan ada kejutan untuk Indonesia setelah rentetan rekor yang mereka ciptakan tambahan. Pemain seperti Martin Paes akan memberikan dampak signifikan di lini bertahan, ucap Van Persie kepada media Belanda. Dan di laga ini pelatih sekelas Mancini terus merasakan dihabisi.
negara rank terendah di round 3. Padahal sebelum dilatih Mancini, Arab Saudi sempat membuat kejutan pada Piala Dunia saat mampu mengalahkan timnas Argentina.